teman-teman semua, berhubung kita akan langsung memulai kajian kita pada malam hari ini. Jadi ana mohon maaf, kita mute semuanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah melimpahkan begitu banyak karunia kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul pada malam hari yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kepada Ustadz Ajib yang kami hormati, ana ucapkan selamat datang Ustadz. Ahlan. Alhamdulillah. Dan juga kepada teman-teman semuanya, selamat bergabung. Semoga waktu yang kita habiskan pada malam hari ini dicatat sebagai sebuah amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, teman-teman sekalian, sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya melalui broadcast di grup, bahwasanya yang akan menjadi narasumber untuk kampus syariah malam ini yaitu guru kita Ustadz Muhammad Ajib LCMA, yang mana beliau akan membawakan tema mengenal lebih dekat mazhab Syafi'i. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkura. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara virtual. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua yang menghadiri kajian online ini senantiasa diberikan dan ditambahkan ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu yang berkah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, sebelumnya mohon maaf ya, kita kan sama-sama di Libya ya. Cuma bedanya mungkin saya udah lulus duluan begitu aja. Nah, maka tidak perlu menganggap saya sebagai Ustadz Antum begitu. Tadi disebutkan Ustadz kita, nggak perlu begitu ya. Kita sama-sama belajar di sini insya Allah ya. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita ambil bersama. Ya. Kalau saya pribadi dulu ini perkenalan dulu enggak apa-apa ya Ustaz Akbar ya. Apa Ustaz? Saya itu di Libya tahun 2008 masuknya. Masuk idat itu 2008. Selesai dari Libya, selesai syariah itu tahun 2015. Ya, 2015 gitu. Jadi 7 tahun ya di Libya, 7 tahun. Terus lulus langsung lanjut lagi kuliah S2 di IIG ya, Ciputat. 2 tahun alhamdulillah selesai. Ya, jadi kita sama-sama dari Libya, mudah-mudahan ini kita bisa saling mengisi ya. Bukan saya mengajari ya. Jangan menganggap saya guru antum ya. Kita sama-sama belajar di sini insya Allah. Barangkali antum lebih alim dari saya ya, lebih pandai dari saya dan seterusnya. Nah, kita langsung saja ya Ustaz Akbar ya, dan teman-teman sekalian, barangkali perkenalannya cukup lah ya, untuk nama udah tahu semua ya. Tema kita pada malam hari ini, kita akan membahas tentang mengenal lebih dekat mazhab Syafi'i. Ya, kenapa saya ambil tema ini teman-teman sekalian? Ya, karena dalam dunia ilmu fikih tentu kita mengenal ulama 4 mazhab ya. Ulama 4 mazhab ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan kita di Indonesia ini
umumnya atau bahkan kita katakan mayoritas ya, mayoritas menganut mazhab Imam Syafi'i. Nah, karena kita di Indonesia ini banyak yang bermadzhab Syafi'i, tentu alangkah lebih baiknya kita mengenal lebih jauh, mengenal lebih dekat mazhab Syafi'i itu seperti apa begitu. Ya, itu salah satu alasan saya. Yang kedua, kenapa saya pilih tema ini? Kebetulan nih Ustadz Akbar, Ya Ustaz. tesis saya S2 dulu waktu di IIKI, temanya itu tentang mazhab Syafi'i. Ini ada tesis saya ya, tentang mazhab Syafi'i, 200 halaman lah, kurang lebih 200 halaman lebih ini. Nanti kalau teman-teman Libya ada yang mau, silakan ya. Silakan dibaca. Saya share nanti PDF gratis ya. Kalau mau baca, kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Bahkan dari tesis ini berbahasa Arab. Tesis saya berbahasa Arab waktu itu. Dan alhamdulillah saya buatkan ringkasannya berbahasa Indonesia. Ringkasan dari tesis saya berbahasa Indonesia, nanti bisa di-download di rumahfikih.com. Kan ada itu buku-buku PDF gratis itu ya. Nah, salah satu buku saya itu ada yang judulnya Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i. Jadi itu sebetulnya ringkasan dari tesis saya. Kalau mau detailnya ya baca tesis saya yang berbahasa Arab. Nah, karena dua alasan inilah kayaknya kok menarik kita bahas pada malam hari ini. Ya, Ustaz Akbar ya. Baik, langsung saja tolong ditampilkan Ustaz Akbar. Pertama kita akan bicara dulu tentang sejarah munculnya 4 mazhab ya. Ya, sejarah munculnya 4 mazhab terlebih dahulu. Dari slide yang pertama itu ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim gitu. Bisa ditampilkan Ustaz Akbar? Sudah, Ustaz. Sudah. Sudah. Ya. Bisa dijalankan nggak itu PowerPoint-nya? Ditampilkan seperti biasa gitu. Slide yang ketiga. Slide yang ketiga. Yang ini ya. bukan? Yang kayu. Iya, betul ya. Di tempat saya belum nampil ya? Belum ya. Belum kelihatan. Belum nampil. Di sini sudah. Coba saya ulangi sekali lagi, Ustaz. Ya. Bisa. Sudah, Ustaz? Nah, itu kelihatan. Tadi belum tadi ya. Nah, dari hadis ini teman-teman sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan gambaran tentang generasi terbaik ya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Yang insya Allah antum sudah tahu semua lah ya orang mahasiswa Libya. Tapi kita baca tidak apa-apa lah ini ya. Sebaik-baik manusia itu adalah generasiku. Ya. Kemudian Nabi bilang lagi, tsummal ladzina yalunahum. Lalu generasi setelahnya. Terus Nabi bilang lagi ternyata, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya. Jadi Nabi bilang berapa kali di sini? Generasi terbaik itu setidaknya ada berapa? 3 ya. Generasiku, lalu generasi setelahnya, lalu setelahnya lagi. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah itu generasiku itu maksudnya adalah sahabat. Coba diklik ya. Sahabat, ini generasi pertama. Generasi terbaik itu adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi kan bilang lagi tadi, tsummal ladzina yalunahum. Itu generasi setelahnya itu kita sebut sebagai tabi'in ya. Tabi'in yaitu orang-orang yang hidup setelah masa sahabat, yang mana mereka ini tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka ini ngajinya kepada sahabat, gitu, karena nggak ketemu langsung dengan Rasulullah. Dan ini generasi kedua Nabi juga merekomendasikannya, generasi terbaik. Gitu. Ternyata Rasulullah SAW tadi menyebutkan kembali tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya itu juga termasuk generasi terbaik. Biasanya kalau setelah tabi'in itu disebut dengan apa? Namanya tabi'in ya, atba'ut tabi'in begitu. Nah, disitulah sebetulnya teman-teman sekalian, para pendiri ulama 4 mazhab, next ya, disitulah muncul 4 mazhab. Setidaknya ya di kalangan tabi'in lah gitu ya. Mazhab Hanafi pendirinya kan Imam Abu Hanifah. Beliau wafat tahun 150 Hijriah. Ini kita bicara Hijriah ya. Kemudian mazhab Maliki pendirinya Imam Malik bin Anas ya, seorang ahli hadis di Madinah.
Beliau wafat tahun 179 Hijriah. Kemudian disusul mazhab ketiga ada mazhab Syafi'i, pendirinya Imam Syafi'i ya. Kemudian beliau itu wafatnya tahun 204 Hijriah. Dan terakhir mazhab Hambali, beliau pendirinya adalah siapa namanya? Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal yang wafat tahun 241 Hijriah. Jadi pendiri 4 mazhab itu bisa kita katakan sebagai generasi terbaik yang direkomendasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi tadi bilang, khairun nasi korni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Artinya apa? Artinya begini, teman-teman sekalian. Berarti kalau kita ingin mengikuti ulama salaf, gitu ya, ulama salaf, ya 4 mazhab itu pendirinya itu adalah ulama salaf, yang bahkan tadi disebutkan generasi terbaik setelah sahabat, setelah tabi'in, gitu ya. Maka ketika ada orang mengatakan, ayo kita kembali ke ulama salaf, kita ikut ulama salaf. Ya sebetulnya mengikuti ulama 4 mazhab itu bisa kita sebut sebagai orang yang kembali kepada ulama salaf. Makanya aneh kalau ada orang mengaku ikut ulama salaf kok enggak bermazhab, tuh aneh. Ya, guru-guru kami dulu waktu di S2 itu bilang begitu. Aneh sekali kalau ada orang zaman sekarang mengaku ikut ulama salaf, tapi kok enggak merujuk fikihnya ke ulama 4 mazhab, itu aneh. Karena 4 mazhab itu ya sebetulnya adalah ulama salaf kita. Nah kemudian nanti teman-teman sekalian itu setelah 4 mazhab itu kan nanti ada muncul ulama ahli hadis ya. Misalkan tuh next ya, Imam Al-Bukhari. Beliau itu tahun wafatnya 256 Hijriah. Yang mana sebetulnya Imam Bukhari ini adalah muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, setahu saya ini Ustaz Akbar, Imam Muslim itu ya, Sahih Muslim, pengarang Sahih Muslim, yaitu Imam Muslim itu sendiri ya. Beliau itu muridnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad bin Hambal, pendiri Hambali. Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ngajinya kan di Baghdad itu sama Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu. Terus Imam Syafi'i muridnya siapa? Imam Malik bin Anas ya, pendiri mazhab Maliki di Madinah itu. Jadi ini guru sama murid begitu ya. Tapi pendiri mazhab Maliki bukan muridnya Imam Abu Hanifah ya, karena mereka beda tempat ya. Imam Abu Hanifah kan di Baghdad, kalau Imam Malik di Madinah. Jadi dari mulai Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i dan Imam Malik itu guru murid dan seterusnya. Ya ini unik sekali. Nah kalau kita perhatikan di sini, para ulama ahli hadits semisal Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai ini ya teman-teman sekalian. Ini kita nyebutnya kitabnya disebut dengan Kutubus Sittah ya Ustaz Akbar ya. Walaupun kitab hadis itu banyak, ya tidak hanya 6 kitab ini saja. Ini yang masyhur lah kita sebut sebagai Kutubus Sittah. Nah ulama hadis ini munculnya setelah 4 mazhab. Dilihat saja itu tahun wafatnya, ya kan? Dilihat saja tahun wafatnya. Mereka tahun 200-an. Nah biasanya ada yang mencoba untuk membenturkan 4 mazhab dengan ahli hadis. Sampai ada muncul pendapat begini. Oh Pak Ustadz, berarti 4 mazhab itu nggak pakai Bukhari Muslim ya? Itu ada itu yang bilang begitu. Berarti 4 mazhab itu nggak pakai hadis Bukhari Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud. Berarti nggak usah ikut 4 mazhab Pak Ustadz. Kita kembali ke Quran Sunnah saja. Langsung ke Bukhari Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai. Karena apa? Karena 4 mazhab pendirinya nggak pakai Bukhari Muslim gitu. Nah kalau antum ditanya begitu gimana Ustaz Akbar? Cara jawabnya gimana? Ya, teman-teman sekalian pasti udah pada tahu ya. Gimana Ustaz Akbar? Kira-kira kalau ada yang bertanya begitu. Ya, sebetulnya gampang ya, gampang. Kita balik tanya saja, kita balik bertanya kepada mereka. Sekarang begini, Imam Bukhari, Imam Muslim, atau Imam Ibnu Majah, dan yang lainnya ini, yang muncul setelah 4 mazhab, mereka ini mengumpulkan hadis Nabi itu dari mana hadisnya? Apakah Imam Bukhari Muslim itu langsung ketemu Nabi? Kan enggak kan ya? Ya kan? Apa langsung ketemu sahabat Imam Bukhari? Enggak mungkin. Atau ketemu tabi'in langsung? Enggak. Nah, dari mana dapat hadisnya itu? Ya dari murid-muridnya para pendiri 4 mazhab. Kalau tidak percaya, nanti silahkan baca kitab Sahih Muslim ya atau Sahih Bukhari. Itu para perawi-perawinya itu teman-teman sekalian. Di antaranya itu adalah murid-muridnya Imam Syafi'i, murid-muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi anfulan-anfulannya itu loh, para perawinya itu. Artinya apa? Hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah itu sebetulnya ada di zaman 4 mazhab, cuma melalui hafalan, melalui riwayat yang belum ditulis dalam sebuah kitab begitu.
Ya, artinya sanadnya itu nyambung, harus melalui para pendiri 4 mazhab. Nggak mungkin loncat langsung ke tabi'in atau sahabat. Begitu. Jadi mudah sekali jawabnya. Justru 4 mazhab itu para pendirinya ya khususnya ya, mereka adalah ahli hadis sebetulnya. Ahli hadis yang justru di kepala mereka ada jutaan hadis. Hanya saja zaman mereka kan belum banyak kitab hadis begitu kan, hanya melalui hafalan atau riwayat begitu. Mungkin ada ya kitab Al-Muwatta ya, kitabnya Imam Malik ada kitab hadis Al-Muwatta itu. Atau Imam Syafi'i punya Musnad Syafi'i. Atau Imam Ahmad bin Hambal punya Musnad Ahmad bin Hambal. Kan ada musnadnya. Nah, kalau Bukhari Muslim memang belum ada di zaman itu. Orang belum lahir ya Bukhari Muslim gitu kan. Baru muncul setelah mereka. Jadi kita cara jawabnya begitu. Logikanya sebetulnya hadis-hadis dalam Bukhari Muslim dan sebagainya itu sudah ada di masa pendiri 4 mazhab. Hanya melalui riwayat begitu atau hafalan. Nah, ini gambaran mengenai 4 mazhab ya, supaya kita kebayang nih teman-teman sekalian ya. 4 mazhab itu di mana sih munculnya begitu ya? Di masa apa, terus bagaimana posisinya dengan para ahli hadis seperti Bukhari Muslim dan sebagainya. Begitu. Nah, sekarang kita lanjut next selanjutnya ya mengenai siapa ini sebenarnya Imam Syafi'i. Jadi kita akan bicara tentang Imam Syafi'i, kemudian nanti kita bicara sanad keilmuannya insya Allah ya. Lalu kemudian nanti kita bicara para ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i itu siapa saja, kitab-kitabnya apa. Kita kan pengen tahu nih, kalau pengen belajar madzhab Syafi'i itu apa sih kitab-kitabnya begitu ya. Lalu nanti kalau masih ada waktu kita bicara tentang ciri khas madzhab Syafi'i insya Allah. Gitu ya, Stakbar ya. Ya, nggak ngantuk ya Stakbar ya? Enggak usah. Ya, siap. Nah, sekarang kita lihat mengenai siapa itu Imam Asy-Syafi'i. Di dalam kitab-kitab tarikh itu disebutkan Imam Syafi'i itu next ya. Beliau nama aslinya adalah Muhammad bin Idris ya. Coba diklik sekali lagi. Bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Ya. Jadi nama aslinya Imam Syafi'i, pendiri madzhab Syafi'i itu nama aslinya siapa? Muhammad, Imam Muhammad. Bapaknya namanya Idris, Muhammad bin Idris. Kenapa dipanggil Imam Syafi'i? Nah, kata para ulama karena salah satu kakek beliau atau sanad nasabnya beliau itu ya. Nasab beliau itu ada yang namanya Syafi'i itu loh. Ada kan ya? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Jadi ngambil nama dari kakek yang berapa itu ya, di atasnya begitu. Jadi dia memakai nama pendahulunya begitu. Terkenalnya Imam Syafi'i. Kalau nama aslinya adalah Imam Muhammad. Imam Muhammad bin Idris. Dan ternyata Imam Syafi'i ini teman-teman sekalian, beliau ini nasabnya bertemu dengan nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Abdi Manaf. Kenapa? Karena Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi ketemunya di situ, nasabnya itu ketemunya di situ. Ya. Jadi bisa kita katakan ya Ahlul Bait juga ya Imam Syafi'i itu, termasuklah di antara. Nah ini silsilah nama atau nasabnya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian selanjutnya, next, kita akan lihat sanad keilmuan Imam Syafi'i ketika belajar di Mekah. Itu kalau diruntut ke Rasulullah itu seperti apa? Nah, kita lihat. Pertama, beliau Imam Syafi'i punya guru di Mekah itu namanya Imam Khalid Az-Zanji. Imam Khalid Az-Zanji ini ulama besar di Mekah waktu itu ya. Beliau belajar fikih di situ. Ya, Imam Syafi'i belajar sama Imam Khalid Az-Zanji. Nah, Imam Khalid Az-Zanji yang di Mekah ini, teman-teman sekalian, punya guru namanya Ibnu Juraij. Ya, Ibnu Juraij nanti punya guru namanya Atha, ya, seorang tabi'in. Nanti Atha ini punya guru Ibnu Abbas, ya, sahabat, ya, seorang sahabat ya. Yang mana Ibnu Abbas ini dulu belajarnya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika di Mekah itu Imam Syafi'i sanadnya ke Rasulullah itu cuma melalui berapa orang jalurnya? Hanya melalui 4 orang saja ya. Khalid Az-Zanji, Ibnu Juraij, Atha, Ibnu Abbas. Itu nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari segi sanad keilmuan ketika belajar di Mekah. Belum lagi nanti ketika beliau di Madinah. Ya, coba kita lihat di Madinah. Nah, di Madinah itu kan Imam Syafi'i belajar sama siapa? Imam Malik. Imam Malik ya. Jadi waktu itu kalau dikisahkan dalam kitab-kitab tarikh itu ya teman-teman sekalian, Imam Syafi'i masih muda sekali. Pas ngaji ke Madinah di Masjid Nabawi ada ulama sudah sepuh.
Bayangin ya antum ya, Imam Syafi'i masih umur belasan tahun, barangkali 13 atau 15 tahun itu. Datang ke Madinah, Imam Malik itu ulama besar umurnya sekitar 70 tahun. Jadi jauh ya, Imam Syafi'i masih muda, mungkin kalau belasan tahun itu kalau sekarang usia SMP apa SMA? Ya anggaplah SMP, SMA lah ya. Sementara Imam Malik itu udah sepuh, udah 70-an tahun. Beliau adalah ulama ahli hadis, ulama besar di Madinah. Gitu. Nah, beliau ngajinya sama Imam Malik ini Imam Syafi'i. Yang mana kalau kita perhatikan, Imam Malik itu punya guru namanya siapa? Rabi'ah. Ya, Rabi'ah. Kemudian Rabi'ah itu punya guru namanya Atha itu juga punya guru dari kalangan sahabat namanya Anas bin Malik, dan Anas bin Malik itu dulu langsung ngaji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi butuh berapa orang di sini? Sama kayak tadi ya, butuh 4 orang, 4 juga. Tapi ada yang lebih pendek lagi. Coba antum klik lagi di situ. Dari jalurnya Nafi itu sampai ke Rasulullah itu cukup melewati 3 orang itu Imam Syafi'i. Imam Malik, kemudian dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini unik sekali ya antara Imam Syafi'i dengan Rasulullah SAW itu dari segi sanad keilmuan sangat dekat sekali. Ya sangat dekat sekali. Maka ketika kita bermadzhab Syafi'i atau mengikuti fikih madzhab Syafi'i, sebetulnya kita sudah mengikuti ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan kepada generasi-generasi setelahnya. Begitu juga dengan madzhab yang lain tentu saja ya, madzhab Hambali, madzhab Hanafi dan Maliki. Karena ini kita bicaranya madzhab Syafi'i ya, kita tampilkan sanad keilmuan Imam Syafi'i. Nah, ini cukuplah dengan 2 sanad ini ya, karena beliau ngajinya di Mekah dan di Madinah. Walaupun beliau juga ngaji di Baghdad. Ketemu siapa di Baghdad itu Imam Syafi'i? Ketemu muridnya Imam Abu Hanifah ya, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang muridnya Imam Abu Hanifah. Sebab Imam Syafi'i kan tidak bertemu ya, tidak bertemu dengan pendiri Hanafi, yaitu Imam Abu Hanifah itu nggak ketemu dengan Imam Syafi'i. Karena beliau wafat, Imam Syafi'i baru lahir kan, tahun 100 berapa? 50 ya, 150 Hijriah. Oke, nah selanjutnya sekarang kita coba lihat mengenai para ulama yang bermadzhab Syafi'i. Sebetulnya banyak ya. Nanti antum baca aja ini di tesis saya atau di buku saya PDF itu, saya membuatkan daftar nama-nama para ulama Syafi'iyah ya. Dari kalangan ahli hadis, dari kalangan ahli tafsir, dan macam-macam lah ya. Itu banyak sekali saya kumpulkan. Nah, kalau yang di PowerPoint ini hanya sebagian saja yang saya tampilkan. Misalnya ya, Imam Al-Muzani ya. Imam Al-Muzani itu ya, langsung di yang kedua itu ya. Imam Muzani itu murid langsung, ya, muridnya Imam Syafi'i ya, punya kitab namanya Mukhtasar Al-Muzani. Ada lagi nanti Imam Al-Mawardi, punya kitab besar sekali ini Al-Hawi Al-Kabir ya, fikih madzhab Syafi'i gitu. Ada lagi nanti Imam Asy-Syairazi. Beliau punya kitab namanya Al-Muhadzab, yang nanti teman-teman sekalian, Al-Muhadzab ini yang disyarah oleh Imam Nawawi menjadi kitab apa? Majmu'. Ya, kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Oh, berapa itu? 27 jilid ya. Yang asalnya Muhadzab itu kalau nggak salah 4 jilid kalau nggak salah, cetakan sekarang. Itu disyarah oleh Imam Nawawi menjadi 27 jilid. Walaupun tidak selesai ya, sebetulnya Imam Nawawi itu hanya sampai 9 jilid ya, sampai bab riba. Nah, makanya tesis saya ini penelitian madzhab Syafi'i pakai kitab Al-Majmu' itu sampai bab riba aja, dari toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, sampai riba, sampai muamalah. Karena nanti kan meninggal Imam Nawawi, terus diteruskan oleh ulama selanjutnya. Imam siapa? Taqiyuddin As-Subki ya, yang meneruskan itu ya. Sama nanti ada Syekh Najib Al-Muti'i dan yang lainnya. Ada lagi ulama yang bermadzhab Syafi'i, Imamul Haramain Al-Juwaini. Ini gurunya Imam Ghazali yang punya kitab fikih namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Ini jilid besar juga ini, Nihayatul Matlab itu. Nah, beliau punya murid hebat namanya Imam Al-Ghazali. Kitabnya itu banyak kalau Imam Ghazali. Setahu saya itu ada 4 kitab fikihnya Imam Ghazali. Apa saja? Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulaso. 4. Cuma yang terkenal itu Al-Wajiz. Makanya di situ saya hanya menampilkan Imam Ghazali kitabnya Al-Wajiz. Ya, karena itu nanti yang banyak disyarah atau dijelaskan oleh para ulama. Sebetulnya ada 4 kitab fikihnya Imam Ghazali. Ada Basit, Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, sama Al-Khulasa. Kemudian siapa lagi? Imam Rafi'i.
Nah, beliau ini termasuk ulama yang dikatakan sebagai ulama tarjih ya, ulama tarjih pertama, Imam Rafi'i. Beliau yang nanti meneliti, ya, mentahkik mazhab Syafi'i, pendapat-pendapat ulama mazhab Syafi'i itu dikumpulkan, kemudian di apa ya, ya beliau tahrir lah, beliau jelaskan ini mazhab resminya seperti ini. Itu Imam Rafi'i yang melakukan pertama kali, yang nanti disusul oleh Imam An-Nawawi. Makanya dua ulama ini disebut syaikhon ya, syaikhon fil madhab. Kalau dalam ilmu hadis syaikhon itu siapa? Imam Bukhari Bukhari. Muslim. Iya, Bukhari Muslim. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i, kalau disebutkan istilah syaikhon, itu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Ya. Beliau termasuk ulama ahli tarjih masa pertama lah ya, Rafi'i dan Nawawi. Nanti ada lagi ulama tarjih selanjutnya itu Imam siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ramli. Ya, ada 4 kan nanti dalam madhab Syafi'i itu ulama tarjih. Imam Rafi'i, Nawawi, sama Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ramli. Nah, untuk Imam Nawawi sendiri kitab fikihnya banyak juga sebetulnya ya. Di antaranya ada Raudhatul Thalibin, ada lagi Minhajut Thalibin, ada lagi At-Tahqiq. Ada yang lebih besar tadi Al-Majmu' itu ya. Coba next ya di slide selanjutnya itu ya. Di situ saya sebutkan paling bawah malah Imam Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ya, itu kitab paling besarnya Imam Nawawi. Kemudian nanti itu yang di atas itu ya ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang tadi sudah kita sebutkan. Beliau punya kitab namanya Tuhfatul Muhtaj. Ini syarah dari kitab apa ini? Tuhfatul Muhtaj ini syarah dari kitabnya Imam Nawawi. Itu yang atasnya, Al-Minhaj. Kan Al-Minhaj ini sebuah matan fikih madzhab Syafi'i ya, teman-teman sekalian. Sebuah matan yang nanti disyarah oleh ulama banyak sekali. Di antaranya itu Imam Ibnu Hajar mensyarahnya jadi kitab Tuhfatul Muhtaj. Imam Syirbi ini ikut mensyarah juga. Nama kitabnya Mughnil Muhtad. Makanya nama kitabnya hampir mirip-mirip nih. Tuhfatul Muhtad, Mughnil Muhtad. Yang selanjutnya nanti Imam Ramli juga ikut mensyarah Al-Minhaj. Namanya Nihayatul Muhtad. Panjang sebetulnya namanya. Tuhfatul Muhtad, ila syarhil minhad, dan seterusnya. Ya, ini kitab-kitab besarnya lah sebetulnya ya. Gitu. Nah, kemudian ada lagi itu Imam Abu Syuja'. Ini yang terkenal kitab matan takrib ya untuk pemula ya, kitab takrib Imam Abu Syuja'. Saya sendiri alhamdulillah di Bekasi ini, khususnya di Tambun, Ustadz Akbar, di Tambun ada kajian rutin saya menggunakan kitab ini, Matan Abu Syuja'. Kita pakai setiap Sabtu subuh itu di jamaah dekat sini. Kemudian ada lagi Imam Al-Hisni ini ya, pensarah kitab takrib. Nama kitabnya Kifayatul Akhyar. Banyak ya sebetulnya kalau Matan Abu Syuja' itu yang mensarah ya. Ada Kifayatul Akhyar, ada apalagi Fathul Qorib dan sebagainya. Syekh Nawawi Al-Bantani, tahulah semuanya. Punya kitab namanya Kasyifatus Saja. Ini syarah dari kitab Safinatun Najah. Gitu. Nah, jadi begini teman-teman sekalian. Sebetulnya kan kitab madzhab Syafi'i itu banyak sekali ya. Kalau di rumah fikih itu ada berapa itu Ustaz Akbar di perpustakaan kita itu? Banyak ya, lumayan lah ya. Iya, Ustaz. Tapi pengalaman saya belajar fikih madzhab Syafi'i ya ketika di pesantren dulu. Kalau untuk pemula biasanya guru-guru kami itu dulu kiai-kiai kami di pesantren itu menganjurkan ya cukuplah baca Fathul Qorib sama Kifayatul Akhyar lah untuk pemula itu. Karena kan itu syarah dari matan ya. Fathul Qorib, Kifayatul Akhyar atau Kasyifatus Saja. Itu untuk pemula banget itu. Silahkan nanti dipelajari atau diajarkan ke jamaahnya gitu. Untuk pemula biasanya pakai itu. Kifayatul Akhyar atau Fathul Qorib atau Kasyifatus Saja gitu. Atau nanti kalau sudah khatam bisa naik sedikit lah pakai ya Anatul Thalibin ya atau Hasyiah Al-Baijuri dan sebagainya. Itu yang lebih luas lagi penjelasannya. Nah, kalau teman-teman ingin tahu dalil madzhab Syafi'i yang lengkap, bahkan dijelaskan bagaimana cara menjawab dalil-dalil lawan gitu ya. Kan 4 madzhab itu kan tentu saja punya dalil masing-masing ya, Ustaz Akbar ya, ketika kita belajar 4 madzhab. Cuma kita kan pengen tahu, ini madzhab Syafi'i itu dalilnya apa sih bilang begini gitu. Terus bagaimana menjawab dalilnya Hambali, Hanafi, dan Maliki. Itu coba saja deh teman-teman baca kitab Al-Majmu' itu. Kitabnya Imam Nawawi. Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Saya pribadi itu senang sekali baca kitab ini karena lengkap ya 4 mazhab. Di mana Imam Nawawi itu kan ulama ahli hadis juga ya.
beliau membela mati-matian madzhab Syafi'i di kitab Al-Majmu'. Saya senang sekali. Saya senang baca Al-Majmu' ini gara-gara dulu saya kan seperti antum ya teman sekalian, masuk kampus syariah juga. Saya ketika gabung di Rumah Fikih itu tahun 2014 ketika semester 7 apa 8 ya waktu di Lipia. Masih di Lipia saya. Semester 7 gabung kampus syariah saya itu. Telat itu gabungnya itu baru semester 7 itu gabung di Rumah Fikih. Kampus syariah masuk saya. Yang ngajar tuh senior-senior kita dulu, Ustaz Akbar. Ustaz Isnan, Ustaz Hanif Lutfi, Ustaz Sutomo, Ustaz Zarkasi, apa lagi ya? Ustaz Said Mahadir, termasuk Ustaz Sarot juga ngajar tuh. Jadi kita gurunya langsung para pendiri Rumah Fikih itu dulu. Nah dulu itu diantaranya Ustaz Sutomo itu, Ustaz Sutomo Abi Nasr LC. Kenal ya insya Allah ya teman-teman sekalian. Beliau itu yang selalu menganjurkan kepada kami, murid-muridnya di kelas, untuk sering-sering baca muqaddimah kitab. Ya. Antum baca ini kitab Al-Majmu', muqaddimahnya dikhatamin kalau bisa. Baca kitab Al-Mughni karya Imam Qudamah, itu muqaddimahnya dibaca. Jadi suruh baca muqaddimahnya dulu. Ya. Dari situ kita tertarik, terus senang jadinya baca-baca itu ya. Akhirnya ya keterusan, kebablasan, tidak hanya muqaddimah yang dibaca. Gitu ya, alhamdulillah. Coba aja nanti dibaca kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ya, sekarang kita lanjut ya, karena mungkin waktunya terbatas ya. Mungkin ini pembahasan yang terakhir mengenai ciri khas madzhab Syafi'i. Ciri khas madzhab Syafi'i. Di antaranya, misalnya dalam bab thaharah ya, ada ciri khas air mustakmal. Ya, air mustakmal itu kan air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas atau untuk menghilangkan najis ya, namanya mustakmal. Gitu. Nah, ini ciri khas madzhab Syafi'i itu air mustakmal itu tidak tidak mutahhir, iya tidak mensucikan, tidak ghairu mutahhir lah. Dia tahir ya, suci, tapi ghairu mutahhir. Nah, dalilnya apa? Madzhab Syafi'i punya dalil misalnya riwayat Imam Muslim. Itu bisa dibaca sendirilah ya. Teman-teman sekalian insyaallah sudah mumpuni semua ya. Kita langsung saja tampilkan semuanya aja Ustaz Akbar. Kemudian ada lagi ciri khas selanjutnya, pembagian najis menjadi 3. Ini ciri khas khusus madzhab Syafi'i kalau tidak salah ya. Apa? Jadi 3 itu apa aja? Mukhaffafah, mutawassithah, mughaladzah kan begitu. Nanti beda dengan madzhab lain ya, teman-teman sekalian. Kalau Hanafi itu hanya 2 setahu saya. Ada mughaladzah dan mukhaffafah mukhaffafah dan mughaladzah saja. Bahkan mughaladzahnya Syafi'i sama mughaladzahnya Hanafi itu beda ya. Beda definisinya Takbar. Kalau Syafi'i mughaladzah itu kan najis anjing dan babi ya Takbar ya. Tahulah ya insyaallah ya yang bermadzhab Syafi'i insyaallah tahu. Tapi kalau madzhab Hanafi, najis mughaladzah itu bukan najis anjing babi, bukan. Coba ada nanti dicek. Unik sekali ini. Tiap madzhab itu punya istilah masing-masing tapi berbeda definisinya juga begitu ya. Nah, ini termasuk ciri khasnya madzhab Syafi'i itu pembagian najis jadi 3. Mukhaffafah, mutawassithah dan mughaladzah. Dalilnya banyak tuh ada 3 di situ ya, sudah saya sebutkan semua. Kemudian nanti yang ketiga misalnya dalam bab thaharah itu ada ciri khusus rukun wudunya ada 6. Ya, rukun wudu ada berapa Akbar? Ada 6 ya dalam madzhab Syafi'i. Ini berbeda dengan madzhab yang lain ya teman-teman sekalian. Kalau madzhab Hanafi itu rukun wudu hanya 4. Karena mereka beristimbat dengan ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 itu. Dalam ayat ini kan disebutkan hanya 4 anggota ya Ustaz Akbar ya. Fagsilu wujuhakum wa aidiakum ya ilal marafiq itu wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hanya 4. Kalau Syafi'i jadi 6. Kenapa jadi 6? Ditambah niat sama. Ya, karena ditambah niat gabungan dengan dalil hadis ya. Dalil hadis innamal a'malu binniyat itu diambil juga sama kesimpulan dari ayat yaitu tertib. Ini termasuk ciri khasnya madzhab Syafi'i, rukun wudu ada 6. Madzhab lain ada 4 Hanafi. Madzhab Maliki Hambali itu 7 kalau tidak salah. Iya, Ustaz Akbar ya. 7 rukun wudunya itu ada 7 ya. Nah, terus apalagi itu? Batal wudu karena sentuhan kulit. Iya, itu ciri khas banget ini ya. Madzhab Syafi'i ini Ustaz Akbar ya. Ciri khas yang keempat ini batal wudu karena sentuhan kulit antara pria dan wanita yang bukan mahram ya. Yang bukan mahram. Nah, kalau kita tanya dalilnya apa madzhab Syafi'i itu ada itu. Ini dalil ini saya baca dalam kitab Al-Majmu' ini Ustaz Akbar. Jadi ada riwayat an Ibnu Umar an abihi
qal qiblatur rajuli imra'atahu wa jassuha biyadihi minal mulamasah. Jadi seorang laki-laki ya, suami ini maksudnya ya, seorang suami yang mencium istrinya atau menyentuh istrinya itu termasuk mulamasah, disebutkan mulamasah ya, mulamasah. Faman qabbala imra'atahu aw jassaha biyadihi fa alaihi alwudu. Siapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya maka harus wudu lagi. Dari hadis ini itu kesimpulan madzhab Syafi'i kalau sentuhan kulit dengan istri atau wanita yang bukan mahram batal wudu. Berbeda dengan mazhab lain ya, Ustaz Akbar ya. Pak Akbar ini mana suaranya hilang? Ya. Maaf Ustaz, tadi ada. Oh ya. Jadi mazhab Syafi'i itu unik sekali. Dia termasuk satu-satunya mazhab yang mengatakan pokoknya mutlak batal sentuhan pria dan wanita yang bukan mahram, kulit dengan kulit. Kalau Hanafi kan tidak batal sentuhan wudu, sentuhan pria dan wanita ya. Kalau Maliki Hambali itu dibedakan. Kalau sentuhannya ada syahwat batal, kalau tidak ada syahwat tidak batal kan begitu. Kalau kita belajar 4 mazhab. Nah, ini unik nih mazhab Syafi'i ini. Termasuk ciri khas ini, ciri khasnya mazhab Syafi'i. Nanti yang seru itu perdebatan dalilnya ya. Kira-kira bagaimana nih mazhab Syafi'i menjawab hadis riwayat Imam Tirmidzi yang menyebutkan Nabi pernah mencium istrinya terus langsung sholat ya. Qabbala ba'dun nisa'ihi tsumma kharaja ila shalah wa lam yatawaddo, kan ada tuh hadisnya. Nah, itu antum harus tahu ya teman-teman sekalian, bagaimana itu mazhab Syafi'i bertemu dengan hadis tersebut. Apakah dicuekin atau gimana? Itu ada penjelasannya, nanti baca sendiri ya. Terus apalagi dalam bab thaharah Ustaz Akbar? Nggak bisa ditampilkan Ustaz Akbar ya? Misalnya dalam bab thaharah itu tayamum ya. Tayamum itu hanya bisa untuk 1 kali sholat fardu. Ya, bisa untuk 1 kali sholat fardu saja. Artinya begini, kalau ada orang tayamum untuk sholat duhur, nanti kalau mau sholat asar, walaupun dia tidak batal ya, harus tayamum lagi. Sebab 1 tayamum, kata mazhab Syafi'i, hanya bisa untuk 1 kali sholat fardu. Ya. Berbeda dengan mazhab lain. Kalau mazhab yang lain itu mengatakan seperti Hanafi misalnya ya, tayamum itu bisa untuk berkali-kali sholat. Seperti wudhu lah. Selama wudhu tidak batal itu kan kita bisa sholat duhur, kalau nggak batal nanti langsung sholat asar dan seterusnya ya. Tayamum sama itu menurut mazhab lain begitu. Tapi kalau Syafi'i enggak. Tayamum hanya untuk 1 kali sholat fardu. Kalau mau sholat fardu lagi harus tayamum lagi begitu. Dalilnya apa? Ada, baca aja itu. Di Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab itu saya temukan di situ ada penjelasannya. Ya, apalagi nih misalnya masih ada waktu Ustaz Akbar ya? Masih ya? Ini bentar lagi habis ini waktunya. Coba tampilkan aja langsung nih yang bab sholat itu. Ciri khas bab sholat itu langsung tampilkan 10-nya itu ya. Ya. Misalnya kita baca satu persatu aja ya. Dalam bab sholat teman-teman sekalian, mazhab Syafi'i itu punya ciri khusus niat yang wajib itu adalah di dalam hati ketika takbiratul ihram. Ya, niat dalam hati ketika takbiratul ihram. Berbeda dengan mazhab Hambali atau Hanafi yang niatnya itu sebelum takbir. Ustaz Akbar hilang suaranya. Maaf Ustaz, tadi ada yang mengganggu Ustaz. Kita lagi ini. Iya. Baik Ustaz, silakan antum lanjutkan. Ya, oke. PowerPoint-nya bisa ditampilkan. Bisa ya. Nah, itu ditampilkan aja semuanya sampai bawah ya. Dalil-dalilnya nggak perlu kita bacakan lah ya. Biar nanti teman-teman sekalian di rumah bisa baca sendiri. PowerPoint ini udah dibagikan belum ke peserta kampus syariah? Belum ya? Ya, nanti tolong di-share ya. Karena ini kan dalil-dalilnya banyak tuh, dalil-dalilnya banyak, nanti bisa dibaca sendiri. Nggak mungkin saya bacakan semuanya. Yang penting kita tampilkan dulu ini poin-poinnya. Dalam bab sholat itu diantaranya di situ ada berapa itu? 10 ya, Ustaz Akbar ya? Ya, kalau nggak salah 10 ya. Ya, misalnya yang pertama itu wajib niat dalam hati ketika takbir. Ini mazhab Syafi'i banget ini. Mazhab Syafi'i. Terus mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua telinga. Ini juga mazhab Syafi'i. Berbeda dengan mazhab yang lain seperti Hanafi itu kalau nggak salah Hanafi atau Maliki ya? Maliki dan Hambali itu sejajar dengan bahu. Sejajar dengan bahu. Kemudian ada lagi yang ketiga itu ciri khas mazhab Syafi'i itu kalau sholat ya, meletakkan kedua tangannya di atas pusar. Bukan di dada, apalagi di bawah pusar. Ya, karena nanti yang di bawah pusar itu Hambali dan Hanafi.
Ya, kalau di atas pusar itu mazhab Syafi'i. Ya, ciri khasnya ini berbeda sendiri. Kalau Maliki kan irsal ya, lurus ya, irsal diluruskan. Kalau yang di dada ada nggak 4 mazhab? Wah, ikhwan akhwat nih. Antum kan masih belajar Bidayatul Mustahid ya. Ada nggak pendapat yang di atas dada itu? Barangkali nanti bisa disampaikan ya. Kemudian apalagi? Misalnya membaca basmalah ya, membaca basmalah dengan jahar bagi imam itu juga termasuk ciri khas mazhab Syafi'i. Misalnya sholat maghrib, isya subuh, imamnya kan membacanya keras ya, jahar ya. Khusus dalam surah Al-Fatihah, basmalahnya itu dijaharkan. Yang mana hal ini berbeda dengan Hambali. Ketika imamnya membaca Fatihah, basmalahnya itu disirkan kan, dipelankan. Nah ini jadi ciri khas ini kalau Syafi'i itu jahar. Kalau ada imam di masjid, musola kok basmalah pada Fatihahnya keras atau jahar ya kita nyebutnya. Oh itu Syafi'i ini imamnya. Imamnya matanya ngikutin madzhab Syafi'i. Tapi kalau langsung Alhamdulillahirabbil alamin tanpa ada basmalahnya, sebenarnya baca mungkin ya, pelan gitu. Sir itu Hambali itu. Kalau sir itu pelan itu Hambali. Terus apalagi ciri khas yang kelima adalah makmum itu wajib membaca surah Al-Fatihah. Tidak hanya imam yang baca Fatihah. Makmum tuh harus wajib ya. Khususnya makmum yang muafik ya, bukan makmum yang masbuk ya. Nah, ini wajib nih dalam mazhab Syafi'i. Perdebatan dalilnya ada itu. Nanti kalau mau dibahas ya kapan-kapan lah ya. Ada lagi yang ke berapa itu Ustaz? Keenam ya. Ciri khasnya adalah mendahulukan kedua lutut ketika hendak sujud. Antum semua insya Allah sudah tahu ya perbedaan 4 madzhab, apakah lutut dulu baru tangan atau tangan dulu baru lutut. Kalau Syafi'i itu lutut dulu. Bahkan mungkin ini bisa kita katakan pendapat mayoritas ya sebetulnya ya, kedua lutut itu ya. Karena yang mengatakan tangan dulu baru lutut itu hanya madzhab Maliki. Hanya madzhab Maliki. Hanafi, Syafi'i, Hambali itu sepakat lutut dulu yang afdal ya. Ketika mau sujud ya. Dari i'tidal mau sujud itu loh teman-teman ya. Itu lutut dulu itu, pendapat mayoritas. Yang bilang tangan dulu itu Maliki. Yang nanti diikuti oleh Syekh bin Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani itu menganjurkan tangan dulu baru lutut. Yang itu sebetulnya adalah pendapat madzhab Maliki ya. Kemudian yang keberapa itu Ustaz Akbar? Yang ketujuh ya. Ya, duduk istirahat. Ya, duduk istirahat. Duduk istirahat ini, teman-teman sekalian, dari 4 mazhab hanya Syafi'i yang mensunahkan. Maka ini menjadi ciri khas mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, antum cek aja itu di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu. Nah, itu 3 mazhab itu mengatakan tidak ada itu, duduk istirahat itu tidak ada. Hanya Syafi'i sebetulnya. Mazhab Syafi'i yang mensunahkan duduk istirahat. Nah, ini unik sekali. Ada lagi yang ke-8, nah ini udah masyhur sekali ya. Sunnah membaca doa kunut pada salat subuh itu ciri khas mazhab Syafi'i sekali. Nah, sebetulnya ada mazhab lain selain Syafi'i yang mensunahkan kunut ya. Apa? Mazhab Maliki ya Ustaz? Maliki, iya mazhab Maliki. Cuma bedanya kalau Maliki itu kunutnya itu sebelum ruku, gitu. Kalau Syafi'i kunutnya setelah ruku ya, pas i'tidal itu. Bedanya di situ. Adapun Hanafi bilang bid'ah itu. Kalau Hambali tidak bilang bid'ah tapi la yusra begitu bahasa kitabnya begitu. Dalam kitab-kitab Hambali disebutkan la yusra. Kemudian ada lagi isyarat telunjuk saat tasyahud itu pada kata illallah diangkatnya ya. Ya, insyaallah yang bermadzhab Syafi'i sudah maklum lah ya, sudah tahu semua. Asyhadu alla ilaha illallah itu diangkat ya dan tidak digerak-gerakkan. Itu ciri khas madzhab Syafi'i. Ya, barangkali teman-teman pernah mendengar penjelasan detail nggak masalah isyarat telunjuk ini? Setahu saya madzhab Syafi'i itu mengutamakan atau bahasanya itu lebih afdal posisi jari itu begini. Begini. Di gambarnya ada nggak ya? Di PowerPoint. Ada ya Ustaz Akbar? Ada di Ustaz. Coba mundur dikit. Ya, Gambar yang jempolnya begini. Ya. Nah, bukan. Nah, satu lagi. Klik satu lagi. Ini. Nah, bukan. Satu kali lagi. Ke depan? Iya, ke depan coba. Nah, yang ini. Kan ada 3 cara. Seperti ini lingkaran. Ada yang dipeluk ya, jempolnya memeluk jari tengah gitu. Ada yang ketiga itu yang ini. Jempol. Iya jempol ini ya, jari jempol kita ditaruh di bawah pangkal
jari telunjuk. Itu gambarnya seperti itu. Itu adalah posisi yang paling afdol untuk jari kita saat tasyahud, kata Madzhab Syafi'i. Karena posisi yang seperti ini sesuai hadis, klik selanjutnya, sesuai hadis riwayat Imam Muslim. Coba ditampilkan hadisnya. Bahwa Nabi itu kalau pas tasyahud tuh wa aqada thalathatan wa khamsin. Nabi membentuk angka thalathatan wa khamsin 53. Membentuk angka 53 jarinya itu. Ya, ketika memberi isyarat dengan jari telunjuk membentuk angka berapa? 53. Gambar 53 itu ini tadi. Seperti tadi yang seperti ini. Tampilkan aja sekali lagi gambarnya. Ya, jadi ini sesuai hadis Sahih Muslim itu seperti ini teman-teman sekalian. Saat tasyahud. Nah, antum yang bermadzhab Syafi'i ini apakah sudah pakai yang posisi seperti ini atau enggak? Ternyata seperti itu yang paling afdol. Walaupun boleh ya lingkaran seperti ini, melingkar atau memeluk jari tengah dan seterusnya. Tapi yang paling afdol seperti ini kata Imam Nawawi. Bahkan dalam kitab-kitab Nihayatul Zaid, Nihayatul Muhtad, Tuhfatul Muhtad itu disebutkan juga. Terakhir, ciri khas yang lain misalnya dalam bab sholat, kalau jumlah rokaatnya hanya 2 rokaat, misalnya sholat subuh ini istakbar ya, Madzhab Syafi'i itu posisinya adalah tawaruk. Tahu tawaruk ya teman-teman sekalian ya. Tawaruk itu yang posisi kaki kiri masuk ke bawah kaki kanan. Itu tawaruk. Berbeda dengan Hambali atau madzhab yang lainnya juga. Kalau 2 rakaat saja seperti subuh gitu ya, atau sholat sunnah gitu, yang 2 rakaat, duduknya adalah iftirosh. Ya kan Ustaz ya, pernah kita sampaikan ya. Ya, kalau Hambali itu iftirosh. Ya. Makanya kalau antum perhatikan di masjid-masjid, musola atau di kampus Libya ya, seringnya dulu saya memperhatikan teman-teman itu kalau sholat qobliyah ba'diyah itu ya, atau sholat sunnah yang 2 rakaat atau sholat subuh ya, itu duduknya mereka seperti duduk tasyahud awal itu, duduk iftirosh namanya. Itu Hambali sebetulnya ya, Hambali. Nah kalau Syafi'i itu ciri khasnya ya, walaupun ini 2 rakaat, kalau itu adalah rakaat terakhir seperti sholat subuh atau sholat qobliyah ba'diyah yang 2 rakaat, posisinya tetap tawaruk gitu, yang dimasukkan ke bawah kaki kanan. Ya, dah. Baik teman-teman sekalian, ternyata nggak terasa ini sudah jam hampir 8:30 ya, Ustaz ya. Ya Ustaz, Jadi untuk tanya jawab barangkali tinggal 4 menit. Ya terserah nanti kalau mau bablas ya boleh-boleh saja silakan. Saya kira untuk tema kita mengenal lebih dekat madzhab Syafi'i saya cukupkan sampai sini saja, Ustaz Akbar. Untuk detailnya tadi sudah saya sampaikan, silahkan baca saja buku saya PDF di rumahfikih.com. Judulnya mengenal lebih dekat madzhab Syafi'i. Itu lebih lengkap malahan ya kalau membaca itu. Lebih lengkap karena itu termasuk terjemahan dari ringkasan dari tesis saya itu. Kalau PowerPoint ini kan hanya sebagian saja yang saya sampaikan, yang kita bahas ini hanya sebagian saja. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita ambil faedahnya dan bisa kita amalkan ilmu madzhab Syafi'i. Ya, silakan teman-teman sekalian. Saya kembalikan ke Ustaz Akbar, barangkali ada diskusi tanya jawab. Kalau bisa ya saya jawab, kalau nggak bisa Ustaz Akbar yang jawab nanti. Masya Allah. Ya, silakan. Baik. Ada berapa orang yang gabung Ustaz Akbar kira-kira? Ini sudah kita kunci, jadi mentok di 25 Ustaz. Oh gitu. Supaya nggak ada gangguan lagi seperti tadi Ustaz. Oh, jadi kalau ada yang gabung tuh mengganggu PowerPoint tadi ya? Jadi hilang gitu ya? Iya, ada sebagian itu kayak peretas gitu atau gimana gitu. Oh begitu. Iya. Jadi seperti tadi, soalnya anak kan nge-host juga sekaligus operator ini Ustaz tadi. Makanya tadi ada yang mengganggu apa tadi? Ada Ustaz, ada beberapa orang yang mengganggu. Jadi anak mute tadi lumayan lama gitu untuk diskusi juga sama Ustaz di sini yang lebih paham gimana cara usirnya gitu. Oh iya. Ya udah langsung aja silakan tanya jawab. Itu ada pesan banyak kayaknya. Ya. Dibacakan aja. Ya, seperti biasa teman-teman sekalian, di akhir sesi ini kita selalu memberikan kesempatan pada teman-teman boleh untuk berdiskusi secara langsung sama Ustadz kita. Boleh juga kalau yang ingin bertanya melalui grup chat, nanti kita bacakan. Ini Ustadz ada pertanyaan dari saudara Gagah Harnis Pratama. Insya Allah. Semoga beliau gagah ya. Insya Allah gagah nih orangnya. Syariah ya? Atau milih? Tahu Ustaz. Oh ya. Ini afwan Ustaz untuk Imam An-Nawawi yang dimaksud itu
bukan Imam An-Nawawi Al-Bantani 13-16 Hijriah, akan tetapi Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf Iya, 676 iya, betul. yang menulis Al-Minhaj. Iya, betul. Emangnya tadi ada yang salah ya? Saya kurang ini juga Ustaz, kurang fokus. Kan tadi di PowerPoint sudah saya tampilkan itu. Kalau yang Imam Nawawi itu yang 676 Hijriah. Ya Ustaz. PowerPoint tadi sudah ada saya tampilkan. Kalau yang Kasyifatus saja, Syekh Nawawi Al-Bantani itu 1316 Hijriah. Beda orang memang itu. Ya. Oh, iya Ustaz. Nanti bagikan saja itu PowerPoint. Baik, Ada nama ulamanya, ada angka-angka tahunnya juga kok di situ, sudah lengkap. Ya, memang seperti itu. Untuk yang Imam Nawawi, yang pengarang kitab Al-Minhaj, kemudian Al-Majmu', Al-Adkar, ya itu 676 Hijriah wafatnya, yang dari Damaskus ya, dari sana, Damaskus. Kalau yang dari Banten, Tanara, tepatnya di Tanara ya, Banten, daerah Nusantara, daerah Indonesia juga ini, beliau Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan An-Nawawi, nggak pakai al ya. Ini bedakan teman-teman. Kalau yang pengarang Al-Minhaj, pengarang Al-Majmu' itu pakai al tuh, An-Nawawi. Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ya. Tapi kalau yang dari Banten, kita seringnya nyebutnya Asy-Syekh. Untuk membedakan kalau tadi Imam ini Asy-Syekh. Dan Nawawi, nggak pakai A. Nggak pakai al gitu. Nggak pakai An-Nawawi. Tapi Nawawi Al-Bantani. Ya, barangkali itu tambahan ya. Terima kasih. Ustadz Gagah ya tadi. Ya Ustaz. Insyaallah, Ini ada pesan dari saudari Habibah. Ya. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana seharusnya sikap kita saat ada seseorang yang menanyakan suatu hukum fikih, Ya. lalu kita jelaskan dalam mazhab Syafi'i begini dan begini. Ya. Namun si penanya menanyakan mana yang rajih, padahal kita masih minim ilmu dan masih memfokuskan untuk belajar mazhab Syafi'i terlebih dahulu, supaya tidak bingung bila langsung mempelajari 4 mazhab secara langsung. Syukran. Iya, oke. Memang begini ya teman-teman sekalian. Khususnya kalau antum yang sudah terjun langsung di masyarakat ya, nanti akan menghadapi banyak model jamaah gitu ya, banyak model jamaah. Ada loh jamaah itu yang maunya satu madzhab saja, itu ada. Misalnya kayak saya ini di Tambun Bekasi, Ustaz Akbar. Itu mayoritas ini orang NU di sini itu. Jadi mau tidak mau ya saya menyampaikan satu madzhab saja, madzhab Syafi'i saja. Walaupun kadang sesekali saya selipin madzhab lain. Tapi ada model jamaah itu yang pengennya banyak pendapat, kayak di perkantoran Jakarta. Kalau saya ngisi penceramah di perkantoran itu, wah mau tidak mau kita harus menyebutkan mazhab Hanafi begini, Maliki begini, Syafi'i begini, Hambali begini. Kenapa? Karena ini jamaah beda-beda. Ada yang mereka sehari-hari ngamali mazhab Syafi'i, ada yang mungkin ternyata mengamalkan mazhab Hambali. Jadi kita harus merangkul semuanya kan gitu. Tidak hanya Syafi'i saja yang kita sampaikan. Jadi kembali lagi sebetulnya kita lihat medan jamaah kita. Kalau memang ini jamaah kita ini mayoritasnya memang Syafi'i semua, sebaiknya sampaikan mazhab Syafi'i saja, sebaiknya ya. Walaupun ya boleh-boleh saja kalau mau menyampaikan pendapat yang lain. Sampaikan bahwa ini mazhab Syafi'i seperti ini, dan ini yang rojih ya, rojih menurut mazhab Syafi'i begitu. Kalau ada yang bertanya tadi, yang rojih yang mana Pak Ustadz? Dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Semuanya rojih berdasarkan dalil masing-masing gitu aja. Kalau saya ada yang nanya begitu ya, kita udah capek-capek ini Ustaz Akbar menjelasin Hanafi bilang nggak batal, Maliki bilang batal kalau begini, Syafi'i bilang batal ya, kalau sentuhan kulit itu ya. 4 mata kan beda-beda itu. Jamaah kok tiba-tiba bilang, Pak Ustadz yang rojih mana, yang sesuai sunnah Nabi gitu. Kadang-kadang ada yang bilang begitu, yang sesuai sunnah Nabi yang mana? Ya insya Allah 4-4-nya itu sesuai sunnah Nabi, jamaah gituin aja. Karena Hanafi punya dalil mereka, dan itu yang rojih menurut Hanafi. Syafi'i juga punya dalil, dan itu yang rojih menurut mazhab Syafi'i. Jadi katakan saja, setiap mazhab itu adalah pendapat yang rojih sesuai dalil masing-masing gitu aja. Ya, Allah. Ustaz. Ya, ada lagi? Ini ada pertanyaan yang masuk mungkin agak keluar sedikit dari tema, cuman masih berhubungan dengan mazhab Syafi'i, Ustaz. Iya, ya. Ini dari saudari Risanti. Ya. Beliau bertanya, apakah betul dalam mazhab Syafi'i bahwa seorang anak laki-laki yang belum dikhitan apabila menyentuh kita
yang sedang sholat, maka sholat kita menjadi batal. Syukran, Ustaz. Apakah seorang laki-laki yang belum dikhitan Iya, jika menyentuh kita, menyentuh perempuan maksudnya yang sedang sholat, sholatnya itu menjadi batal. menyentuh gimana ini? Kulit dengan kulit? Iya. Ya kan Mungkin ada merincikan sedikit kalau kulit dengan kulit bagaimana gitu, Ustaz. begini, teman sekalian, madzhab Syafi'i itu ya urusan batal atau tidaknya sentuhan, batal wudhu itu ya. Ya, Ustaz. Pertama nih, dikatakan batal itu syaratnya satu ya, kulit dengan kulit. Ya, kalau kulit dengan kain nggak batal. Itu satu. Yang kedua, sentuhan itu dikatakan batal dengan yang bukan mahram. Kalau sesama mahram tidak batal. Makanya laki-lakinya tadi tanyain dulu, itu yang mahram dia atau bukan mahram? Kalau adik dia, kan mahram tuh adik dia, adik laki-lakinya atau kakak laki-lakinya atau orang tuanya. Itu kan namanya mahram kita. Enggak batal ya, teman-teman ya. Kalau yang batal itu yang bukan mahram, misalnya istri kita, istri antum ya, istri kita, ya, yang udah nikah ya, istri antum itu batal tuh kalau sentuhan menurut madzhab Syafi'i itu karena bukan mahram istri itu ya. Kenapa halal? Karena nikah kan, statusnya bukan mahram. Atau wanita lain kan bukan mahram. Itu kalau sentuhan batal. Jadi syaratnya satu tadi ya, sentuhan kulit langsung kulit dengan kulit. Ya. Bahkan nih teman-teman, nyentuh rambut tuh nggak batal loh. Atau gigi. Lah emangnya ada Pak Ustadz nyentuh rambut? Mungkin kejadian suami istri. Ya, nggak usah baper ya, seperti saya misalnya ya. Saya pernah habis wudhu, Ustadz Akbar, habis wudhu, Ya, itu tiba-tiba duduk-duduk di kasur ya, kesenggol rambut istri saya. Terus saya mikir, oh batal nggak ya? Ternyata dalam madzhab Syafi'i, kesentuh rambut, gigi, sama kuku itu nggak batal. Nah, nanti baca aja di kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani ada itu. Ya, jadi yang batal adalah kulit dengan kulit ya, gitu aja. Terus tadi syarat kedua apa? Bukan mahram. Terus syarat yang ketiga tadi balik, sudah balik. Kalau belum balik itu tidak batal dalam madzhab Syafi'i. Makanya tadi laki-laki tadi dilihat dulu dari 3 kriteria ini tadi. Tidak urusan sudah disunat atau belum, nggak ada kaitannya. Pokoknya sudah balik atau belum. Wallahu a'lam. Berarti kalau bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan, selama itu memiliki apa namanya alas gitu, Iya, nggak batal. nggak batal ya, Ustaz? Iya, misalnya nih, antum sama istri antum ya, mau salaman gitu. Tapi salamannya dibalik mukenanya gitu. Itu nggak batal, karena nggak langsung kulit. Tapi kalau tangan suaminya dicium, ya batal kan kulit dengan kulit. Makanya kalau mau salaman dengan suaminya ya, ini yang suami istri misalnya ya, habis sholat kan biasanya istri pengen salaman dengan suaminya. Tapi mereka kan pengen sholat ba'diyah mungkin ya. Wah kalau salaman batal dong, harus wudhu lagi. Caranya gampang. Salamannya jangan langsung kulit dengan kulit, di bawah mukenanya gitu. Dan jangan dicium juga tangan suaminya, batal nanti. Atau nanti salamannya nanti, malam hari aja. Ya, ada lagi? Ustaz, ini ada yang angkat tangan ini, Ustaz. Ya. Pak Adi Adifar ini. Ya. Ini saya aktifkan dulu suaranya. Yang pesan udah habis semua? Masih ada, Ustaz. Cuman Pak Adi Adifar ini sudah dari tadi angkat tangannya. Oh ya, ya. Baik. Ini mahasiswa kayaknya kenal nih Pak Adi Adifar. Iya, Ustaz, selalu ikut kajian kita, Ustaz. Mahasiswa Libya juga ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Begini Ustaz pertanyaannya, bila ada perbedaan pendapat antara murid dan guru ya Ustaz, misalnya Imam Syafi'i dengan Imam Malik gitu, kira-kira apa latar belakangnya terjadi perbedaan pendapat itu Ustaz? Oke, ya. Nah itu aja. Ya. Oke, baik. Ketika para ulama berbeda pendapat, ya, apalagi ini antara Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik, atau Imam Syafi'i dengan muridnya yaitu Imam Ahmad bin Hambal ya, atau lebih luas lagi 4 madzhab lah gitu ya. Ketika 4 madzhab berbeda pendapat itu apa yang melatar belakangi? Di antaranya kata para ulama ya, Pak ya, penyebab perbedaan pendapat itu satu, dari usul fikihnya aja udah beda, usul madhabnya berbeda. Ya, gara-gara usul madhabnya berbeda, kesimpulannya tentu nanti berbeda. Misalnya nih, Imam Malik itu berpandangan bisa menggunakan amalu ahlil Madinah. Ada ya, teman-teman Libya ya, dulu ketika kita belajar usul fikih, termasuk amalu ahlil Madinah itu kan dalilnya madhab Maliki itu.
Kalau madzhab Syafi'i enggak pakai dalil amalu ahli Madinah. Yang mana nanti contoh realnya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa Syawal itu 6 hari. Madzhab Malik itu bilang makruh, enggak sunnah, enggak usah puasa 6 hari. Dalilnya adalah amalu ahli Madinah. Kenapa? Karena orang-orang Madinah di masa Imam Malik itu ya, ulama-ulamanya, penduduknya, itu enggak ada yang puasa 6 hari di bulan Syawal. Padahal mereka ini adalah dulu pendahulunya adalah ya dari para sahabat dan Rasulullah. Karena Rasulullah kan wafat di Madinah. Para sahabat yang lain juga banyak juga di Madinah. Tentu harusnya ini tradisi puasa 6 hari itu harusnya ada. Kok enggak ada di Madinah itu, kata Imam Malik begitu. Jadi kita lebih percaya amalu ahli Madinah, kata Imam Malik begitu. Kalau madzhab Syafi'i enggak. Oh, enggak bisa. Kita punya hadis, ada riwayat lain dalam Sahih Muslim bahkan hadis ini. Nabi SAW bersabda, man soma ramadana tsumma atba'ahu sittan min syawal, ya, pakai nama somat dahar, kan gitu kan hadisnya. Nah itu jadi gara-gara usul madhabnya berbeda, maka kesimpulannya jadi beda, Pak, begitu. Itu satu. Nanti ada penyebab lain sebetulnya, misalnya dari segi penggunaan dalil hadis ya. Yang satu pakai hadis ini, yang satu pakai hadis satunya lagi. Dalam masalah sentuhan itu begitu. Hanafi itu punya dalil ini, Syafi'i punya dalil ini, masing-masing punya dalil hadisnya itu. Nah, jadi berbeda dalam menggunakan hadis. Ada lagi perbedaan itu karena status hadis. Yang paling banyak ini biasanya. Misalnya nih, masalah mengepal tangan, Pak, dalam sholat. Ya, mayoritas ulama mengatakan hadis itu palsu, dhaif, ya, sehingga tidak perlu mengepalkan tangan dalam sholat. Tapi ada satu ulama, ya, setahu saya Syekh Albani, yang mengatakan hadis itu sahih, sehingga kesimpulannya kalau sholat itu sunnahnya adalah mengepal ketika bangun dari sujud itu. Nah, itu gara-gara berbeda menentukan status hadis, maka berbeda kesimpulan. Banyak sebetulnya lah, diantaranya itu, diantara penyebab perbedaan para ulama. Intinya sama-sama pakai dalil Quran Sunnah semuanya, tinggal cara menyimpulkannya yang berbeda-beda. Karena usul madhabnya, karena dalilnya yang dipakai berbeda, karena status hadisnya yang beda-beda, dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam. Untuk detailnya baca aja, ya. Ya, gimana? Atau ya, mungkin ya. begini, Ustaz. Ya. Karena Imam Syafi'i kan selain berguru kepada Imam Malik, kan juga berguru kepada murid Abu Hanifah, Ustaz. Jadi artinya wawasannya jadi lebih luas kan ya, sehingga bisa memunculkan juga perbedaan itu mungkin, Ustaz ya. Bisa jadi, ya. Apalagi Imam Syafi'i itu dikenal sebagai ulama yang menggabungkan dua metode. Metode ahlul ra'i dan metode ahlul hadith, kan begitu. Kalau Imam Malik kan terkenalnya metode ahlul hadith begitu. Kalau yang Hanafi itu metode ahlul ra'i. Nah, Imam Syafi'i itu bisa menggabungkan dua metode ini. Bisa jadi seperti itu. Ya. Kemungkinan besarnya dari faktor itu mungkin ya, Ustaz ya. Iya, bisa jadi. Di antaranya ya, di antaranya. Karena nggak semuanya karena faktor itu ya. Makanya tadi penyebab perbedaan itu sebetulnya banyak, Pak. Bahkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu dalam kitab Fiqih Islami wa Adilatuhu nyebutin 6 atau berapa itu, banyak sekali. Asbabu ikhtilafil fuqaha, nama judulnya itu. Penyebab perbedaan para ulama. Silakan nanti dirujuk ya, kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu. Ya. Allahu a'lam. Baik, ya. Terima kasih Ustaz Ya, Ajib. sama-sama, Pak Di, ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana, Ustaz Akbar? Satu lagi atau gimana? Ya, antum ada jadwal nggak Ustaz setelah ini? Nggak ada. Paling subuh nanti. Paling. Ya, ini lumayan banyak ini Ustaz pesan yang masuk. Iya, bacakan aja, bacakan. Ini ada pesan dari Arif di Dwi Darmawan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana harusnya sikap seorang thalib jika misal dalam sholat mempraktekkan pakai beberapa pendapat mazhab sekaligus? Udah? Iya Ustaz. Beliau bertanya sikap kita sebagai thalibul ilmi ini bagaimana? Ketika mempraktekkan sholat? Ketika dalam sholat itu mempraktekkan beberapa pendapat mazhab sekaligus. Begitu, ya. Begini, kalau mempraktekkan tentang sifat sholat Nabi ya, atau praktek sholat kepada jamaah, kalau kita ngajar gitu ya, misalnya ceramah atau mengajar gitu ya, maka kembali lagi tadi disesuaikan dengan background masing-masing jamaah.
Ketika memang jamaah itu sepertinya membutuhkan madzhab Syafi'i saja, maka kita sebagai thalibul ilmi yang ngajarin mereka itu ya udah sampaikan saja madzhab Syafi'i. Praktek madzhab Syafi'i seperti apa, tata cara sholat, mulai dari takbir sampai salam itu antum jelaskan detail sesuai fikih madzhab Syafi'i. Itu lebih baik metode yang seperti itu menurut saya, daripada langsung 4 madzhab bingung biasanya. Ya, langsung 4 madzhab itu kalau orang awam yang nggak terbiasa ya, mungkin yang nggak terbiasa ya, maaf ya, jadi bingung dia. Aduh kok bisa begini ya, Hanafi bilang begini, Maliki bilang begini, Syafi'i, Hambali, jadi bingung. Sebaiknya 1 madzhab dulu aja biar nggak bingung. Ya, tapi kembali lagi, kalau memang jamaahnya maunya langsung 4 madzhab ya, pengen tahu langsung gitu, ya enggak apa-apa, sampaikan saja, tinggal nanti jangan sampai campur aduk. Kalau bisa jangan dicampur aduk, di mix gitu ya, campur aduk gitu. Wah, pakai Syafi'i, Hambali dan seterusnya. Nanti ada bab khusus ya, ada bab khusus itu talfik gitu ya. Ada talfik yang diperbolehkan, ada talfik yang tidak diperbolehkan, kan itu ada batasannya. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Ini mungkin pertanyaannya udah antum jawab tadi Ustaz. Cuman Anda bacakan aja ya. Ini ada dari saudara Aziz. Dalam sholat misalnya, bolehkah kita gabungkan semua mazhab? Terus batasnya apa gitu? Ya. Kalau saya merujuk kepada beberapa kitab para ulama ya, pernah saya baca itu, kalau dalam sholat, kalau yang digabung-gabung itu adalah perkara sunnah, bukan perkara yang wajib seperti rukun, itu tidak masalah. Misalnya nih, antum bermadzhab Syafi'i ya, kan antum sudah hafal rukunnya 17 itu, yang sunnah hayatnya hafal, sunnah hafalnya apa. Antum ingin gabung pakai madzhab Hambali, pakai madzhab Hanafi, pakai Maliki dalam hal sunnahnya saja. Misalnya dalam hal mengangkat tangan kan sunnah itu dalam Syafi'i. Anda sesekali pakai madzhab Hambali misalnya, atau pakai madzhab Hanafi, cara ngangkat tangannya setinggi bahu atau setinggi telinga itu kan ada. Itu tidak masalah. Tidak masalah kalau dalam masih kesunahan ya. Atau masalah apalagi yang sunah-sunah misalnya. Tadi ketika mau sujud, lutut dulu atau tangan dulu, terserah mau digabung-gabung. Kadang-kadang pakai madzhab Syafi'i, kadang pakai madzhab Maliki, tidak apa-apa dalam masalah sunnah ya. Tapi kalau sudah masuk ke ranah rukun, nah ini hati-hati. Kenapa? Kalau rukun itu kan penentu sah atau tidaknya sholat. Nah kalau Anda gabung-gabung, sebagian pakai rukunnya Syafi'i, sebagian pakai rukunnya Hambali misalnya, nanti dilihat dari kacamata Syafi'i, sholat Anda itu tidak sah. Dilihat dari kacamata Hambali, tidak sah, karena dua bergabung gitu. Ada yang hilang, ada yang ada begitu. Maka kalau dalam hal rukun sebaiknya jangan digabung-gabung, 1 madzhab saja. Tapi kalau dalam masalah kesunahan, silahkan. Gitu. Tapi tergantung juga ya, kesunahan ini menurut kesunahan madzhab apa ya. Kalau Anda madzhab Syafi'i, ya tentukan ini adalah kesunahan menurut madzhab Syafi'i begini. Makanya lebih amannya 1 madzhab saja gitu. Sebetulnya itu lebih enak itu 1 madzhab saja. Dan kalau kita lihat ulama salaf kita, tradisi ulama salaf kita ini catatnya, itu kebanyakan konsisten dengan 1 madzhab. Kalaupun pindah madzhab itu langsung 100%. Gitu. Ya, lihat saja Imam Nawawi seumur hidup Syafi'i, Ibnu Taimiyah seumur hidup Hambali, apalagi Imam Ibnu Katsir Syafi'i, ya. Apalagi Imam Ibnu Rus Maliki ya, Imam Ibnu Rus Maliki. Ya, Ustaz. Ya, Imam Ibnu Abdin, Imam As-Sarakhsi Hanafi. Ya. Tradisi ulama salaf kita itu bermadzhab dan konsisten kebanyakan. Walaupun ada juga yang pindah ya, tapi pindahnya itu langsung jadi Hanafi 100%, pindah Syafi'i langsung. Enggak digabung-gabung. Syafi'i Hambali jadi 1. Enggak. Wallahu a'lam. Ustaz, mungkin pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan untuk menutup kajian kita pada malam hari ini. Ustaz. Oh ya, baik ya. Terima kasih. Saya tutup dulu ya, Sobat Akbar ya. Terima kasih teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati rahmatullah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini, yang kita diskusikan, menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dan pesan saya terus dalami ilmu-ilmu para ulama kita ya, khususnya madzhab Syafi'i dan juga madzhab yang lain tentunya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita dalam mempelajari ilmu syariah ini, dan nanti ke depannya mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, baik untuk kita dan juga untuk masyarakat umum juga. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Ustaz Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ustadz Muhammad Ajib yang mana beliau sudah meluangkan waktunya untuk kita, dan juga kepada ilmunya semoga berkah. Dan juga saya mohon maaf kepada teman-teman semua, baik yang itu di Zoom ataupun kepada teman-teman yang menonton lewat YouTube. Mungkin ada beberapa sedikit gangguan tadi, mohon dimaklumi. Ya. Baik, mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mari kita tutup juga dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Akbar minta tolong itu link saya kirim di WA antum, dibagikan ke peserta ya. Ya, itu link buku, ya, link buku tentang mengenal lebih dekat mazhab Syafi'i. Baik, Ustaz. Oke, syukran Ustaz Akbar. Terima kasih banyak. Saya izin live ya. Allah khairan.